Ada yang mengatakan, saya sudah sholat tepat waktu, saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya one day one juice, tapi kenapa saya belum punya jodoh? Loh, bukan saya yang ngatur jodoh. Ya maksudnya kenapa Allah belum memberi juga? Atau gampang jawabannya, tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Jadi sesudah mensucikan Allah, kemudian kita tidak boleh merasa suci. Surat An-Najm 32 kalau tidak salah ya. Bisa dibacakan Ustaz? Quran surat An-Najm ayat surat ke-53 ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, gimana kita mau merasa suci kan? Sholat saja andalan kita tidak khusyuk. Coba ada yang mengatakan, saya sudah sholat tepat waktu, saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya one day one juice, tapi kenapa saya belum punya jodoh? Loh, bukan saya yang ngatur jodoh. Ya maksudnya kenapa Allah belum memberi juga? Atau gampang jawabannya, sholatnya khusyuk tidak? Langsung. Lah kita sholat, bagaimana kita merasa soleh? Sedang dalam sholat saja kita ngelantur. Maaf ya, saat paling dekat kita dengan Allah itu adalah saat sedang sujud. Dan saat sedang sujud saja kita tidak ingat kepada Allah. Ayo, kenapa sujudnya lama kalau sholat sendiri? Karena lupa ini sujud ke-1 atau kedua. Kenapa ketawanya menjiwai? Karena sama dengan saya. Astagfirullahaladzim. Itu saat terdekat. Bayangkan, saat yang paling spesial dalam sholat itu kan sujud. Itu tidak ingat tuh ke Allah. Udah gitu kita merasa ahli sholat, merasa ahli tahajud, merasa ahli sholat sunnah. Padahal Allah tahu sholat kita aja lebih memerlukan ampunan Allah daripada pahala. Ada lagi yang spesial dalam sholat, doa di antara dua sujud. Bayangkan sujud pertama saat terdekat, kemudian kita doa diapit dengan sujud. Ini doa yang sangat-sangat spesial. Khusyuk? Kita nggak sadar lagi doa. Cirinya apa? Ya kaget kok udah sujud lagi.
Rabbi kfirli warhamni wajbuni wafani wajukni wahdini wafini Allah wa subhanahu Allah tahiyatan wa kata salawatu. Pernah tidak minta kepada orang dengan kecepatan tadi? Saya minta makan, saya minta makan, adik-adik. Kan? Coba nanti pinjam uang di kantor, saya pinjam uang sekarang juga saya buat cicilan teman-teman. Paling security amankan, begitu. Terus apa yang mau diandalkan? Ayo, zikir. Zikir kita mah ngelantur. Tidak jarang asalnya ayat kursi, ujungnya sholawat, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus fil anamina innaka hamidun majid. Berapa kali sedang ruku telunjuknya berdiri karena jadi at-tahiyat kan? Ayo baca Quran, ngerti tidak? Kenapa diposting terus? Alhamdulillah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jam 3 bangunin orang, bagus itu. Tapi benarkah membangunkan orang atau pengumuman saya sudah bangun? Jujur, saya husnuzon kalau ada yang membangunkan saya jam 3 ya, kirim WA, saya husnuzon bahwa beliau memang senang melihat kita bangun. Tetapi yang ngirim WA itu tanya ke diri sendiri, benarkah saya membangunkan orang lain? Benarkah di hati saya ingin agar orang lain bangun dan tahajud, atau ingin orang lain tahu bahwa saya sudah bangun? Tegang kalau sudah bangun belum sempat ngirim, ya enggak? Takut ketahuan, telat. Itu halus. Janganlah merasa suci, ya. Dengan yakin Allah Maha Suci, kita tidak ada buruk sangka dengan ketetapan apapun, takdir apapun yang Allah tetapkan, pasti baik, khairan. Yang kedua adalah jangan merasa suci. Yang ketiga, kita pun harus siap bahwa kita ini makhluk punya kekurangan. Bahwa kita dihargai orang lain pasti karena yang dihargai itu karunia Allah. Dan kita dihargai orang lain karena Allah memberikan 3 tutup. Masih ingat? 1, kulit. Kita teh keren tuh kan ada kulitnya. Iya, mata ini kelihatan bagus penyebabnya ada kulitnya. Coba kalau tidak ada kelopak, kulit penutup matanya rada beda, ya. Benar? Ini hidung ini bagus karena ada kulitnya. Nggak ada kulit, ngejenghak atau kita, ya. Yang kedua, Allah menutupi pikiran kita. Alhamdulillah saya tidak tahu pikiran saudara. Kalau tahu repot, ya. Dan saudara juga kan tidak tahu yang mikir di belakang saudara, ya. Iya kelek bau teh jeung kotombe. Kita kan tidak tahu orang yang mikir apapun yang di belakang kita. Alhamdulillah. Allah tutupi pikiran kita sehingga orang tidak tahu. Dan yang ketiga, kenapa kita dihargai? Karena Allah tutupi aib, dosa dan kekurangan kita. Jadi kalau nanti ada yang ditakdirkan diuji seperti posisi saya sekarang ini, tidak boleh merasa suci lebih mulia. Di akhirat hisabnya lebih berat. Kalau saudara duduk aja tinggal gini ya enggak? Gini aja. Saya bicara ini. Tiap perkataan dicatat. Dan tidak cuma kata-katanya, niatnya juga Allah tahu nih. Nah gini tuh dicatat tuh.
Apakah gini teh gini ikhlas atau pura-pura soleh? Nah saudara juga dicatat ngetawain saya yang hadirin, jangan ujub dengan aksesoris yang Allah berikan kepada kita, karena ini adalah cobaan. Tidak boleh merasa suci hati, juga jangan merasa diri memiliki semua pujian penghargaan itu. Kalau ada yang memuji, ya kita harus tahu bahwa yang dipuji itu adalah karunia Allah, tutup dari Allah. Jangan kemakan oleh pujian orang. Yang keempat, hikmahnya kita juga harus siap dengan kenyataan bahwa tidak ada orang yang sempurna selain Rasulullah SAW. Selebihnya istri, suami, orang tua, anak, mertua, tetangga, sahabat itu pasti punya kekurangan. Jadi salah besar kita menginginkan kesempurnaan, menginginkan orang yang sempurna di sekitar kita. Enggak bisa. Sudah selesai, yang sempurna itu hanya Nabi ya. Selebihnya kita harus bisa mengambil hikmah, menjadi ladang ilmu, ladang amal dari orang-orang yang memiliki kekurangan dan kesalahan di sekitar kita. Ini serius hadirin. Kalau ada yang punya kekurangan kesalahan, itu ladang amal bagi kita, ladang ilmu, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama, ladang tafakur, ladang syukur kalau kita tidak berbuat jelek. Jadi misalkan kita dihina orang, masih ingat kan ya? Satu, ladang ilmu, ladang syukur, bukan kita yang jadi dia. Misalkan kita ditipu orang, kita harus syukur, bukan kita yang jadi tukang tipunya. Kayak dompet hilang, selain kita sabar juga syukur bahwa bukan kita yang jadi copet. Kita juga punya ladang tafakur. Oh, ladang ilmu. Oh, saya tahu kelakuan itu jelek. Yang ketiga, kita jadi ladang tafakur. Jangan-jangan saya melakukan keburukan yang sama. Ladang tobat, ladang memaafkan, ladang idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ladang kita doa diam-diam. Kalau di vlog tuh ada ya, jangan baper apa? Ada kan ini ya, lengkapnya di sana. Nah, jadi kalau ada orang punya kekurangan itu sebetulnya jadi ladang banyak bagi kita kalau benar menyikapinya. Ada lagi yang lain ini, hikmah lainnya dengan adanya hanya Allah yang Maha Suci, kita punya kekurangan, kesalahan, keterbatasan, adalah kita harus sangat gigih untuk menjadi orang yang berusaha mensucikan diri. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tidak akan kita jadi sempurna, tapi berusaha membersihkan diri itu betul-betul salah satu amalan terpenting dari keyakinan Allah yang Maha Suci. Dan kita berusaha keras. Suci apa? Mata cik atau disucikan dari gambar-gambar yang tidak layak dilihat. Hati-hati nih ya, ada yang solehnya di depan orang, tapi kalau lagi di kamar maksiat itu. Kalau di depan orang, waduh, kalau memang lekoh, tapi kebiasaannya di belakang tuh buka.
yang tidak halal baginya. Dan Allah ikut melihat apa yang saudara lihat. Malaikat juga mencatat dan HP-nya juga bersaksi di akhirat. Berbahagialah yang pas lagi begitu tiba-tiba pintu dibuka, prak, langsung ditutup. Itu tuh pertolongan Allah. Langsung lari ke kamar mandi, terus kecemplung itunya, kena toilet dan tenggelam. Itu karunia Allah tuh. Orang yang diingatkan ketika maksiat dan dicegah berbuat maksiat lainnya, itu karunia. Jadi kalau saudara hilang HP dan saudara tahu HP itu adalah sarana maksiat, itu karunia tuh. Mikir langsung megang HP-nya masing-masing. Ayah tuh ya bisa hilang. Jadi ketahuan ya kan. Sudah tahu kan ciri orang yang suka lihat tayangan porno di HP? Udah tahu cirinya? Ini jempolnya yang ininya agak, yang hitamnya ada garis di sini nih. Semuanya langsung begini. Aduh, saya dosa ini prank nih. Kenapa langsung pada begini? Berarti mana ya kan? Kalau yang nggak punya salah mah biasa weh. Takut ada garisnya kan? Astagfirullah, tapi saya yang salah. Saya minta maaf ya, yang sudah terlanjur lihat jempol. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Prank tadi hadirin. Di dalam vlog itu dilarang prank-prankan. Ayo periksa mata, jujur aja. Makin mata tidak terjaga, hilang tuh nikmat tahajud, nikmat munajat, gak bisa. Tidak bisa dicampur. Nikmatnya baca Quran tidak ada bagi ahli maksiat mata. Dan melihat itu juga tidak jadi apa-apa selain jadi stres ya. Yang dilihat yang cakep, pas ngaca mal payu ke orang, jadi jelek ya. Pengen pendamping hidup seperti yang digambar itu, nyiksa diri. Dah, jaga pandangan.